Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati dengan fasilitator Ibu Juwaroh dan pengajar praktik Ibu Siti Muryati. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur tirta. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Rumiase dan rekan saya yang terdiri dari Ibu Siti Zainab, Bapak Ferry Arianto, dan juga Ibu Diah Rahmawati. Bapak Ibu, sudah siap semua dengan peran masing-masing, nggih? Nggih, Bu. Siap. Baiklah, marilah kita mulai praktik coaching kasus yang pertama, di mana Bapak Ferry sebagai pengamat 1, Ibu Diah sebagai coach, Ibu Siti Zainab sebagai coach, dan saya sebagai pengamat 2. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum, Bu Diah. Waalaikumsalam, Bapak Ferry. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak Ferry sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini juga diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, Bu Diah, hari ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Sebelum kita mulai observasi, saya sebagai pengamat akan memberikan beberapa panduan untuk pengamatan pada Bu Diah. Nanti kegiatan coaching ini akan dinilai oleh saya jamin coaching yang penilaiannya itu berupa prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Itu Bu Diah ya. Pastinya sudah di-download, Pak? Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Sekarang selanjutnya, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Diah hari ini? Baik, Bapak. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini nanti ada 3. Yang pertama, prescience, yaitu memberikan kehadiran penuh. Yang kedua, akan menjadi pendengar yang aktif dan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Seperti itu. Oh, gitu ya, Bu Diah ya. Berarti kompetensi coachingnya nanti berusaha dikembangkan oleh Bu Diah semuanya ya. Terus kompetensi mana yang spesifik? Kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, Bapak, yang lebih spesifik ingin saya kembangkan adalah yang memberikan pertanyaan berbobot, Bapak. Pertanyaan berbobot ya. Kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan itu seperti apa, Bu Diah? Untuk indikatornya sendiri, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, mampu mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Kemudian yang kedua, mampu untuk memunculkan ide-ide, Bapak, ide-ide baru dari kunci sehingga permasalahan kunci bisa terselesaikan. Oke. Sudah jelas ya berarti ya nantinya ya. Dengan pertanyaan berbobot, kunci bisa menemukan solusinya sendiri tanpa ada bantuan dari Bu Diah. Bu Diah hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja sehingga coach bisa berpikir untuk menemukan solusinya sendiri. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bapak. Oke, selanjutnya silakan melaksanakan kegiatan coaching dengan coaching. Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung kita mulai nih, Bu Diah? Iya, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum
saya dan Budia melaksanakan praktek coaching. Sebagai pengantar, ini ingin saya sampaikan bahwa skenario coaching yang akan kami praktekkan itu terkait dengan kebingungan seorang guru yang akhirnya bercerita kepada rekan sejawatnya terkait salah satu murid di kelasnya yang sering tidak masuk sekolah. Baik, akan kita mulai saja untuk praktek coachingnya. Selamat siang, Budia. Bolehkah saya masuk? Selamat siang, Bu Ze. Boleh. Mari silahkan. Silahkan duduk, Bu Ze. Terima kasih, Budia. Ada apa ini, Bu Ze? Tumben kok menemui saya di kelas? Budia lagi sibuk nggak ini? Kira-kira saya mengganggu Budia nggak ya? Tidak kok, Bu. Kebetulan ini saya masih mengoreksi pekerjaan anak-anak. Ada apa nih? Kelihatannya kok ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Gini loh, Budia. Sebetulnya sudah lama saya bingung ini. Saya mau bercerita, tapi juga bingung mau cerita sama siapa. Maka akhirnya ini tadi saya kesini, Bu, menemui Budia. Loh, bingung kenapa, Bu Ze? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini loh, Bu. Ceritanya itu di kelas saya ada salah satu murid saya yang sering tidak masuk sekolah, Bu. Bahkan setiap bulan itu rata-rata lebih dari 6 kali dia tidak masuk sekolah dan selalu dengan alasan sakit, Bu. Oh, lalu kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Bu? Kira-kira apa yang ingin Ibu Zai dapatkan dari obrolan kita kali ini? Tujuan saya ke sini, pertama, tentunya saya ingin sharing dengan Budia. Sekaligus ingin mendapatkan solusi dari kebingungan saya ini, Budia. Loh, bingung kenapa, Bu Zai? Karena saya bingung, Bu, saya sudah mencoba beberapa cara, tapi masih belum mendapatkan solusi juga. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Mungkin Bu Zai bisa ceritakan lebih detail masalahnya seperti apa kepada saya? Baik, begini loh Budia. Jadi ceritanya itu ada salah satu murid saya ini. Kebetulan ini murid perempuan, Bu. Lah, itu sering sekali tidak masuk sekolah. Bahkan dalam 1 bulan itu saja rata-rata lebih dari 6 kali dia tidak masuk sekolah dan selalu dengan alasan sakit. Padahal saya sudah melihat dari catatan di raportnya. Anak tersebut ya tidak memiliki catatan kesehatan khusus. Semuanya normal, Bu. Bahkan beberapa kali juga saya tanya pada murid saya tersebut, kira-kira sebetulnya kenapa alasan dia sering tidak masuk sekolah? Tapi jawabannya yaitu tadi, bahwa dia tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, di sini kita kan tahu ya, Bu, kehadiran siswa juga itu kan berpengaruh ya raportnya. Bahkan mungkin nanti kan termasuk jadi syarat untuk kenaikan kelasnya nanti. Makanya saya jadi bingung ini, Bu, harus bagaimana mengatasi masalah murid saya ini. Oh, berarti sesuai dengan yang Bu Zai ceritakan, Bu Zai bingung karena masalah salah satu murid Bu Zai yang sering tidak masuk sekolah karena alasan sakit. Betul begitu, Bu Zai? Iya, benar sekali, ya. Padahal murid itu ketika di kelas ya kelihatan sehat kok, aktif seperti teman-temannya yang lain. Meskipun memang dia kurang pandai sih, Bu, dan sedikit agak pendiam ini anaknya. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira apa yang sudah Bu Zai lakukan untuk mengatasi kebingungan Bu Zai tadi? Selama ini saya sudah melakukan beberapa hal, Bu. Mulai dari mengecek catatan kesehatan murid dari rapornya,
menanyakan langsung kepada murid tersebut alasan sering tidak masuk sekolah. Bahkan saya juga sudah pernah bertanya pada teman yang rumahnya berdekatan dengan murid tersebut. Nah, dari rapor tidak ada catatan kondisi kesehatan yang menunjukkan tentang suatu penyakit yang dideritanya. Kemudian ketika saya tanya langsung, jawaban murid tersebut ya alasannya karena memang dia sakit, makanya tidak masuk sekolah. Sedangkan menurut teman yang rumahnya berdekatan dengan murid tersebut, anak tersebut bercerita bahwa ketika murid itu tadi tidak masuk sekolah, temannya itu melihat Bu bahwa murid tadi tidak tampak sedang sakit. Ya dia hanya di rumah saja, hanya main saja di rumah. Begitu Bu Dia. Oh, seperti itu ya Bu. Lalu selain itu, apalagi yang sudah Bu Zee lakukan? Sementara ini sih yang sudah saya lakukan ya baru itu tadi Bu Dia. Saya belum melakukan usaha lainnya ini. Nah, akhirnya saya hanya menerka-nerka, kira-kira apa penyebab murid saya itu sering sekali tidak masuk sekolah. Namun tidak juga menemukan jawabannya. Padahal, jika kondisi itu terus berlanjut, tentunya murid saya tadi akan banyak ketinggalan pelajaran. Nah, itulah yang membuat saya bingung, Bu Dia. Oh, begitu ya, Bu. Saya paham dengan perasaan Bu Zee. Sekarang, mari kita cari kira-kira solusi apa yang bisa Bu Zee temukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Zee hadapi tadi. Kira-kira masih ada cara lain nggak Bu yang mungkin Bu Zee lakukan untuk mengetahui penyebab murid Bu Zee sering tidak masuk sekolah tadi? Apa ya Bu? Apa sebaiknya saya menemui wali murid tersebut ya untuk menanyakan kondisi anaknya yang sebenarnya ya Bu? Nah, itu bagus juga Bu Zee. Kenapa Bu Zee tidak mencoba menemui wali murid tersebut saja? Jadi nanti kan Bu Zee bisa mengetahui langsung kira-kira apa penyebab murid tersebut sering tidak masuk sekolah. Oh, iya ya Bu. Kenapa ya kemarin-kemarin saya tidak segera menemui wali murid tersebut saja ya? Iya Bu Zee, itu bisa menjadi salah satu upaya yang bisa Ibu lakukan. Lalu ketika nanti nih Bu Zee sudah bertemu dengan wali murid, kira-kira apa yang akan Bu Zee sampaikan? Begini Bu Dia, rencananya saya pertama akan menanyakan apa penyebab murid tersebut sering tidak masuk sekolah. Apa memang benar karena sakit? Kemudian saya akan memberi pengertian kepada wali murid tersebut bahwa dengan sering tidak masuk sekolah, tentunya anak tersebut akan banyak ketinggalan pelajaran. Dan selain itu, kehadiran murid itu juga menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Jika melewati ketentuan batas maksimal, izin tidak masuk sekolah, maka dapat berakibat murid tersebut tidak naik kelas. Benar Bu, apa yang Bu Zee sampaikan itu benar sekali. Nah, jadi Bu Zee bisa memberi penjelasan kepada wali murid terkait kehadiran anak tadi dan pengaruhnya terhadap kenaikan kelas. Lalu selain itu, ada lagi tidak yang akan Bu Zee lakukan? Mungkin saya akan memberi perhatian lebih kepada murid saya tersebut, Bu, yaitu dengan cara, misalkan ini, dengan cara memberikan tambahan pelajaran setelah jam pulang, karena memang murid tadi kan kebetulan dia kurang pandai. Nah, saya akan memberikan pelajaran tambahan itu agar nilainya lebih meningkat lagi, sehingga murid tersebut bersemangat sekolahnya. Lainnya lagi apa ya? Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada salah satu temannya agar bisa menjadi tutor sebaya bagi murid tersebut. Bagaimana kalau seperti itu, Bu Dia? Ya, itu juga langkah yang bagus, Bu. Lalu kira-kira kapan ini Bu Zee akan menemui wali murid dan siapa murid yang akan Bu Zee mintai bantuan untuk menjadi tutor sebaya bagi murid tersebut?
Mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu, saya akan segera menemui wali murid tersebut. Nah, kemudian untuk masalah tutor sebaya ini saya akan meminta bantuan teman sebangkunya saja ini Bu, untuk bisa menjadi tutor sebaya bagi murid tersebut. Kenapa Bu Zai memilih teman sebangku murid tersebut untuk menjadi tutor sebaya baginya dan bukan meminta bantuan pada murid yang paling pintar di kelas saja, Bu? Oh, masalah itu ya Bu. Gini loh Bu, saya pikir untuk meminta bantuan kepada teman sebangku murid tersebut itu karena tentunya mereka berdua kan lebih dekat itu Bu, lebih akrab begitu karena duduk sebangku. Dan tentunya murid saya tadi tidak akan merasa canggung misal mau bertanya tentang kesulitan belajar yang dialaminya. Seperti itu maksud saya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Masuk akal juga sih, Bu. Memang pendapat Bu Zai tadi benar sekali, dan hal itu bisa segera Bu Zai lakukan. Alhamdulillah, saya senang sekali ini Bu Diah. Rasanya sudah plong ini saya, meskipun belum melakukan tindakan apa-apa. Iya, Bu Zai. Masih ada yang mengganjal lagi nggak nih, Bu? Kayaknya sudah tidak ada Bu Diah. Saya kira sudah cukup ini, saya sudah lega ini setelah ngobrol dengan Bu Diah, terutama karena akhirnya saya menemukan solusi atas masalah yang saya rasakan selama ini. Terima kasih ya Bu Diah, sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya, bahkan juga sudah membantu menemukan solusi atas masalah saya. Iya, sama-sama Bu Zai. Saya juga senang bisa ngobrol dan sharing dengan Bu Zai. Semoga masalah yang Bu Zai rasakan bisa segera terselesaikan ya. Iya Bu, semoga saja segera mendapat jawaban atas masalah saya. Sekali lagi, terima kasih ya Bu Diah. Maaf sekali ini mengganggu waktunya. Kalau begitu, saya mohon pamit kembali ke ruang guru ya Bu Diah. Baik Bu Zai, silahkan. Demikian praktek coaching yang sudah kami lakukan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada observer 1 yaitu Bapak Ferry Arianto. Silakan Pak Ferry. Oke, biasa nih percakapannya waktu kegiatan coachingnya. Selanjutnya dari kegiatan tadi saya mencatat bahwasanya dari berdasarkan dari percakapan yang tadi ingin dikembangkan oleh dia, yaitu tentang pertanyaan berbobot, sudah tampak jelas di alur tirtanya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Bisa dilihat dari pada saat dia menerapkan pertanyaan berbobot dan menanyakan alasan masalahnya untuk mengidentifikasi masalah. Coach juga sudah membimbing coachi dalam menemukan ide pemecahan masalahnya. Juga coach sudah membuat coachi untuk terbuka untuk mengembangkan masalahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bapak, selama proses itu yang sudah saya lakukan untuk mengembangkan indikator yang saya sampaikan di awal tadi, nggih Bapak. Jadi saya sudah menggunakan berbagai pertanyaan terbuka. Saya merangkum pernyataan-pernyataan dari coaching dari hasil mendengar aktif saya tadi. Kemudian saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bapak, yang mampu menggugah Kuci untuk berlatih berpikir dan dapat menstimulus pemikiran Kuci sehingga Kuci mampu memunculkan ide-ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Ya, sungguh luar biasa nih. Intinya kita di coaching ini berarti tidak menjadi mentor, tapi menjadi teman, sahabat untuk menemukan pemecahan masalah bagi rekan kita, yaitu coaching kita.
Terus selanjutnya dari berdasarkan percakapan tadi, berarti Bu Dia sudah melaksanakan kompetensi dari coaching ya, sudah bagus. Dari pertanyaan yang berbobot sudah terlihat, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan tadi, kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Pak, atau jadi saya ingin menghadirkan fokus sebelum dan selama percakapan, kemudian mungkin dengan mengembalikan fokus, ingin mengembalikan fokus kunci selama percakapan dengan melakukan teknik stop atau mungkin dengan kegiatan yang lain, Kak. Oh gitu ya. Berarti tadi itu, Pak Ferry, yang mau dikembangkan lagi itu kesadaran penuh ya. Itu bagus itu. Dengan kesadaran penuh kita sebagai coach ya betul Bapak, bisa menangkap dan mengetahui permasalahan dari coach kita. Dan dengan kesadaran penuh itu coach kita yang bercakap dengan kita jadi nyaman dengan kita. Nah, betul sekali Bapak. Ya, seperti itu ya Bu Dia ya. Semoga di coaching, ya Pak. Semoga di coaching berikutnya Bu Dia bisa melaksanakannya dengan lancar dan tetap menjadi guru yang hebat ya Bu Dia. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Dan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke kasus yang kedua ya. Ini di kasus kedua ini saya menjadi pengamat kedua, Bu Dia Rahmawati menjadi pengamat yang pertama, terus Bu Zainab menjadi coach, dan Bu Rumnya menjadi coachee. Di kasus yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang seorang guru yang sudah kepada guru yang lain tentang perilaku siswanya di sekolahnya. Bagaimana jalan ceritanya? Saksikan terus video ini. Monggo Bu Dia. Iya Pak Ferry, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Zainab. Selamat pagi Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Ibu, hari ini Ibu Zainab bersama dengan Ibu Rumiasih akan melaksanakan proses percakapan coaching nggih? Benar sekali Bu Dia. Oke, dalam praktek percakapan coaching ini nanti Ibu Zainab akan berperan sebagai coach dan Ibu Rumiasih berperan sebagai coachee. Dan saya sendiri, Ibu Dia Rahmawati di sini akan berperan sebagai pengamat atau observer dari percakapan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Baiklah Ibu Zainab, sebelum kegiatan coaching hari ini dimulai, saya akan membacakan rubrik percakapan coaching yang akan saya gunakan sebagai observer. Yang pertama, harus sesuai dengan alur tirta ya Bu, harus ada tujuan umumnya, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching yang dimiliki coach itu harus meliputi ada presence atau kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jelas nggih Ibu Zainab? Ya jelas Bu Dia. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Zainab. Yang pertama,
kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Diah. Jadi pada praktek coaching yang nanti akan saya laksanakan bersama Bu Rumiasih, ini ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Diah. Oke Bu Z, jadi Bu Z ini ingin mengembangkan kompetensi presence, kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi coaching tadi, dalam praktek coaching yang akan saya laksanakan bersama Bu Rumiasih, ini saya lebih spesifik ingin mengembangkan kompetensi presence Bu, atau kehadiran penuh. Baik Begitu, Ibu. ya. Ya, lalu apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Ya, jadi karena kompetensi yang saya ambil nanti adalah presence atau kehadiran penuh, di mana tentunya bagaimana seorang coach berupaya dengan maksimal untuk selalu fokus pada proses coaching, begitupun juga untuk bisa membawa coachingnya selalu fokus pada proses coaching. Jadi ada beberapa indikator yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama, mampu menghadirkan fokus baik sebelum dan selama kegiatan coaching. Kemudian indikator yang kedua yaitu mampu mengembalikan fokus yang hilang, ini terutama fokusnya coach yang hilang selama percakapan dengan melakukan teknik stop. Jadi ada 2 indikator itu Bu yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching presence yang saya pilih tadi. Baik Ibu, jadi Bu Z ini nanti akan mengembangkan kompetensinya tadi, indikatornya yaitu yang pertama menghadirkan fokus sebelum dan selama percakapan Ibu, dan kemudian akan mengembalikan fokus yang hilang selama percakapan dengan melakukan teknik stop. Oke. Ya, benar sekali Bu Diah. Oke, semoga bisa Ibu Z terapkan dalam proses percakapan coaching kali ini dengan baik ya. Selanjutnya, monggo Ibu, waktu saya kembalikan ke Bu Zainab dan Ibu Rumiasih untuk melaksanakan proses percakapan coachingnya. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Diah. Iya. Bisa kita mulai Bu Rumiasih? Ya. Monggo Bu Rumiasih. Assalamualaikum Bu Zainab. Maaf mengganggu sebentar Bu. Iya Bu Rum, nggak apa-apa. Mari silakan duduk Bu Rum. Gimana kabarnya ini Bu Rum? Baik Bu, sehat. Insya Allah sehat Bu. Bu Zainab sendiri gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Rum. Ada apa ini? Tumben kok menemui saya. Gini loh Bu, kira-kira boleh ya saya minta waktunya sebentar? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Oh iya, saya sedang nggak sibuk kok Bu. Silakan Bu Rum, apa ini yang mau diceritakan? Ada apa dengan kelasnya Bu Rum? Begini Bu Zainab, akhir-akhir ini saya kok merasa kecewa sekali ya dengan murid-murid saya di kelas. Karena mereka nampaknya itu semakin kurang sopan dalam berperilaku, bertutur kata, baik kepada Bapak Ibu guru, dengan saya sendiri di sekolah, kemudian juga dengan orang-orang yang lebih tua lainnya. Mereka sering menggunakan bahasa yang santai dan berbicara begitu saja seperti dengan teman-temannya, baik dengan Bapak Ibu guru maupun dengan orang yang lebih tua. Hampir tidak bisa menggunakan bahasa kromo, Bu, meskipun yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oh, begitu ya. Memang iya sih, Bu. Anak-anak sekarang itu memang terlihat kurang sopan ya, kurang unggah-ungguhnya terhadap orang tua, termasuk juga dengan gurunya. Lalu
menurut Burum, kira-kira apa ini yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya saya mengharapkan solusi, Bu. Titik temu atas permasalahan yang saya hadapi tadi. Tentang bagaimana upaya yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat murid saya khususnya, kemudian tadi nggih, bisa berperilaku sopan, perilakunya, tutur katanya, mengerti unggah-ungguh terhadap guru dan juga orang tua. Khususnya dapat dimulai dari murid saya sendiri, Bu, di kelas 4. Setidaknya nanti mereka itu bisa menggunakan bahasa krama dimulai dari kata-kata yang sederhana dalam keseharian mereka. Misalnya, nggih mboten kula panjenengan Bu, sampun Bu, dereng Bu, matur suwun, enjing-enjing dan sebagainya. Agar bahasa kromo ini tidak punah begitu saja, Bu. Ikut melestarikanlah setidaknya begitu. Iya, betul sekali, Burum. Saya memahami sekali apa yang Ibu rasakan. Yang sabar ya, Bu. Nah, coba sekarang Burum tarik nafas dulu agar lebih lega. Memang miris juga ya, Bu, melihat murid-murid kita yang kurang sopan dan kurang bisa berbahasa krama. Menurut Burum, hal apa saja kira-kira yang membuat murid-murid Ibu kurang sopan? Baik perilakunya, kurang sopan tutur katanya, serta unggah-ungguhnya terhadap guru dan juga orang yang lebih tua. Coba mungkin Burum bisa ceritakan bagaimana proses pembimbingan, pembiasaan yang telah Ibu lakukan selama ini kepada murid-murid Ibu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bisa, Burum? Iya, Bu. Saya kalau diingat-ingat lagi, saya pikir nih, apa yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang sopan, baik perilaku, tutur kata, dan juga unggah-ungguhnya, mungkin karena kurangnya bimbingan tentang perilaku kesopanan, baik dari sekolah maupun dari keluarga, ya. Sehingga kemudian juga tidak ada tindak lanjut secara berkelanjutan, tidak ada praktek penggunaan bahasa kromo dalam keseharian murid, sehingga murid tidak tahu dan lupa, tidak terbiasa seperti itu loh, Bu, sehingga menjadi kebiasaan mereka tadi tidak bisa unggah-ungguhnya, kurang sopan perilakunya seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid termotivasi untuk mengubah perilakunya agar lebih sopan, tidak hanya perilakunya, tapi tentu juga tutur katanya serta unggah-ungguhnya di kelas maupun di sekolah ini, Bu? Oke. Menurut saya, mungkin murid-murid perlu lebih banyak bimbingan gitu. Perlu arahan terkait pentingnya menjaga kesopanan terhadap orang tua di rumah, guru di sekolah, ya. Kemudian mungkin akan lebih mudah dipahami bagi murid-murid apabila dipraktikkan ya dalam keseharian mereka baik di rumah maupun di sekolah. Di sekolah misalnya kan itu juga sudah ada keyakinan kelas ya, yang mengacu pada nilai-nilai kesopanan tersebut. Kemudian mungkin juga di sekolah bisa dijadwalkan adanya program wajib berbahasa kromo setidaknya mungkin 2-3 kali seminggu, Bu. Oh, wah, ini saya sependapat ini dengan Ibu. Memang bimbingan dan arahan saja tidak cukup ya, Bu, untuk membentuk nilai-nilai kesopanan bagi anak. Kita tentu perlu praktik yang akan membuat anak terbiasa melakukannya, sehingga menjadi budaya yang positif, baik di kelas maupun di sekolah. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu lakukan? Apakah ada langkah lainnya, Bu? Sebentar ya, Bu. Menurut saya, mungkin pembelajaran yang saya lakukan dan juga Bapak Ibu guru lainnya ya, juga harus berpusat kepada murid, di mana guru tidak hanya diminta untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga harus sering memberikan bimbingan, contoh perilaku yang baik, yang sopan bagi murid. Kemudian mungkin dalam pembelajaran bahasa Jawa,
dapat ditekankan dulu, ya, difokuskan pada penggunaan praktik bahasa kromo. Ya, betul sekali itu Bu Rum. Saya juga yakin sekali ini bila Ibu khususnya sebagai guru kelasnya maupun guru-guru yang lain kok bisa melakukan atau memberikan arahan serta mengajak praktik untuk merubah perilaku murid dengan mempraktikkan penggunaan bahasa krama, tentu itu mungkin akan lebih berdampak murid menjadi lebih sopan ya Bu daripada sebelumnya. Jadi kira-kira sekarang apa ini rencana yang mungkin akan bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Oke, Bu. Yang pertama mungkin yang paling terdekat nih, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Guru tentang permasalahan ini. Kemudian mungkin bila diizinkan melalui rapat Dewan Guru, saya akan menyampaikan ide saya tadi terkait usaha untuk mengembalikan atau meningkatkan nilai-nilai kesopanan pada murid. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan menentukan ya, langkah program apa saja yang akan bisa dilakukan atau dipraktekkan di kelas dan sekolah. Misalnya tadi ya, mewajibkan anak-anak menggunakan bahasa kromo dalam percakapan sehari-hari di sekolah. Misalnya setiap hari Senin dan Kamis atau hari terserah ya. Kemudian juga bisa memberikan apresiasi kepada murid yang telah berperilaku baik, sopan dalam kesehariannya mereka. Seperti Ya, itu. itu ide yang bagus, Bu. Lalu kira-kira hambatan atau kendala apa yang mungkin akan Ibu temui dalam mewujudkan usaha Ibu tadi? Dan apa yang dapat Ibu lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Kendala yang mungkin saya temui, mungkin memang akan sedikit sulit nggih Bu mengubah kebiasaan murid yang sudah menjadi kebiasaannya tadi nggih, tanpa adanya dukungan dari orang tua mereka. Karena lingkungan pertama kan tetap harus dari orang tua nggih. Kemudian juga didukung dengan lingkungan sekitar. Mungkin solusinya memang juga perlu adanya kolaborasi juga dengan orang tua dan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kesopanan tadi. Mungkin nanti bila Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru berkenan ya yang lainnya, saya akan mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan juga komite sekolah, tentu saja dibantu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan guru lainnya. Seperti itu, Bu. Betul, Bu, memang semua itu butuh proses ya. Nah, baiklah, saya pikir juga bagus sekali ini rencana Bu Rum, mudah-mudahan berhasil ya. Lalu kira-kira ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan mungkin? Apa cukup sudah ini saja? Yang bisa saya lakukan di kelas ya seperti biasanya nggih Bu, terus mengingatkan nggih tentang keyakinan kelas yang telah disepakati yang berkaitan dengan menjaga nilai-nilai kesopanan di kelas nih, mewajibkan anak-anak untuk menghormati Bapak Ibu guru, nih, bertutur kata yang sopan, nih, seperti itu. Ya, betul itu Bu. Memang namanya juga anak-anak ya, harus perlu diingatkan setiap waktu itu, terutama terkait tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut. Rencananya, kapan ini Ibu akan mulai rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Dan kira-kira dapat terlihat hasilnya setelah berapa hari ini, Bu? Insya Allah secepatnya, Bu. Mulai besok juga bisa. Saya akan mulai dari kelas saya dengan memberikan arahan, bimbingan yang lebih mantap lagi ya, yang lebih intens lagi tentang pentingnya nilai kesopanan pada murid saya dan juga mengingatkan tentang keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian pada pelajaran bahasa Jawa akan saya fokuskan pada penggunaan bahasa kromo, mempraktikannya ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada wali murid lewat grup WA ya. Kemudian apabila ada Bapak Ibu wali murid yang berkunjung di kelas saya akan menyampaikannya langsung pada beliau.
saya akan meminta untuk dapat berkolaborasi ya, dengan orang tua tadi, wali murid. Kemudian saya akan secepatnya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, terkait ide gagasan saya tadi untuk membentuk program bersama. Mungkin akan nampak sekitar 1 bulan ya Bu, agar terlihat hasil perubahannya pada kebiasaan murid. Seperti itu. Bagus sekali nih idenya Burum. Baiklah Burum, selanjutnya apa ini komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Burum buat tadi? Saya akan berkomitmen untuk selalu membimbing, mengingatkan, ya, memberikan contoh penerapan nilai-nilai kesopanan baik di kelas saya maupun di sekolah, memotivasi, memberikan apresiasi kepada murid yang sudah berperilaku sopan, bertutur kata baik, sopan, ya, serta mungkin tadi, ya, saya akan meminta Bapak Ibu wali kelas yang lainnya untuk melakukan komitmen yang sama. Baiklah, bagus sekali ini Burum. Lalu menurut Ibu, siapa ini kira-kira yang bisa membantu Ibu melakukan rencana Ibu tersebut? Yang pasti, yang pertama yang bisa membantu saya adalah Bapak Kepala Sekolah, ya. Kemudian rekan guru, wali murid atau orang tua siswa, kemudian mungkin Bapak Ibu guru mapel yang juga mengajar di kelas saya, guru pendidikan agama misalnya, ya. Saya akan meminta mereka, beliau, ya, untuk membantu saya untuk mengingatkan, memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri tadi, khususnya dalam poin menjaga kesopanan berperilaku dan bertutur kata di kelas dan di sekolah. Ya, bagus ini Bu, rencana yang sudah Burum sampaikan, terutama jika Burum mau berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah maupun rekan guru lainnya. Baik. Agar lebih menguatkan langkah yang sudah Burum ambil. Saya sangat mendukung ini semua gagasan Burum tadi, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, dan sesuai dengan harapannya Burum. Baiklah, berarti ini Burum sudah dapat jalan keluar, sudah mendapatkan solusi ya Bu. Saya tunggu kabarnya kira-kira 1 bulan lagi loh ya. Semoga tercapai seperti apa yang telah direncanakan tadi. Iya, terima kasih Bu Zainab sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, sudah membantu saya tadi menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekarang saya merasa lebih senang Bu. hilang kecewa saya tadi karena sudah menemukan titik temu solusi dari permasalahan saya. Semoga saya bisa melakukan apa saja tadi yang sudah saya programkan, ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Zainab. Iya, sama-sama Burum. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya Bu, amin. Ya sudah, begitu saja Burum. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya, permisi Bu Zainab. Silakan Burum, silakan. Demikian praktek coaching yang sudah kami lakukan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada observer 1, Budiah Rahmawati. Silakan Budiah. Terima kasih Ibu Zainab. Alhamdulillahirrabbilalamin, proses percakapan coaching antara Ibu Zainab dan Ibu Rumiasih sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu Zainab setelah melakukan proses coaching hari ini? Lega ya Bu, tentunya senang juga. Jadi banyak pengalaman ini bisa membantu teman-teman atau mungkin suatu saat nanti juga membantu murid kita ketika mereka mengalami permasalahan sesuatu. Jadi prinsipnya kan kita bisa saling sharing sesuai dengan prinsip kemitraan ini ya, tidak menggurui, tidak mengajari, tapi sama-sama
saya sebagai coach hanya membantu rekan saya tadi yang sedang memiliki permasalahan untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu Diah. Jadi senang sekali ini rasanya. Oke, luar biasa sekali Bu Zainab ini ya. Baik Ibu, sebelum saya membacakan hasil pengamatan saya, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bu Z mengenai apa saja yang telah Bu Z lakukan tadi selama proses percakapan coaching dalam mengembangkan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu sebutkan di awal coaching tadi. Iya, terima kasih Bu Diah. Jadi sesuai dengan indikator yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa ada 2 indikator yang ingin saya kembangkan, yaitu mampu menghadirkan fokus baik sebelum maupun selama percakapan, kemudian mampu mengembalikan fokus yang hilang selama percakapan dengan menggunakan teknik stop. Jadi dalam praktek coaching yang sudah saya lakukan bersama Burung tadi, dari awal saya sudah berusaha, memang benar-benar niat waktu, pikiran saya, hati saya, fokus saya, semuanya saya tujukan pada coachee yang datang, yaitu Burung. Jadi benar-benar secara batin maupun lahir ini saya sudah berusaha untuk hadir di situ supaya bisa fokus pada percakapan. Nah, kemudian begitu juga itu tetap saya laksanakan selama proses coaching. Nah, untuk penggunaan teknik stop tadi saya juga sudah mempraktekannya kepada coach saya yaitu Burung ketika beliau selesai mengutarakan gundah gulananya, keluh kesahnya tentang perilaku murid-murid yang sekarang memang kurang sopan ya kesannya karena kurang bisa berbahasa krama. Kemudian saya mempersilahkan Burung untuk menarik nafas sebentar. Jadi itu sebagai usaha untuk mengembalikan fokus sebagai wujud pelaksanaan presence atau kehadiran penuh. Begitu Bu Diah. Iya Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu di sini mencoba untuk melakukan menghadirkan fokus ya secara penuh sebelum dan selama percakapan tadi Ibu, kemudian mengembalikan fokus yang hilang dengan melakukan teknik stop. Oke. Baiklah Bu Z, selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan atau observasi saya pada proses percakapan coaching yang Bu Z dan Guru melakukan tadi ya. Jadi tadi saya sudah melakukan saya sudah mendengarkan dan mencermati proses percakapan coaching yang Bu Z lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu dan lancar. Proses percakapan coaching sudah sesuai. Alur tirta dalam percakapan juga sudah nampak, sudah berjalan dengan baik. Mulai dari tujuan umum, jadi Bu Z tadi selaku coach sudah mengajukan pertanyaan kepada coachee seperti apa rencana pertemuan kali ini, kemudian apa yang ingin coachee harapkan dari pertemuan kali ini. Jadi itu sudah nampak, sudah bagus sekali. Kemudian juga identifikasi Bu Z tadi selaku coach mampu menggali, kemudian memetakan kasus yang telah dibicarakan bersama coachee, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kekuatan coachee, menanyakan ide dan solusinya seperti apa. Itu sudah nampak sekali Bu Z, bagus sekali. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah bagus, sudah nampak. Bu Z sudah mampu memunculkan langkah aksi yang dilakukan coachee, yaitu guru miasih yang akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru tentang permasalahan yang dihadapinya tadi. Kemudian yang keempat, alur tanggung jawabnya. Jadi Bu Z sebagai coach sudah mampu mengajukan pertanyaan untuk membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk kompetensi coach tadi yang sudah Bu Z laksanakan itu sudah meliputi ada kehadiran penuh atau presence. Bu Z sudah nampak fokus ya dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian mendengarkan aktif. Bu Z sudah berusaha bebas dari judgement ya atau asumsi, asosiasi serta dapat menangkap emosi coach. Ini terbukti dari Bu Z tadi
mendengarkan aktif dengan menjaga kontak mata dengan Koci atau guru Miyase tadi. Kemudian contohnya dengan memberikan anggukan, tadi sudah nampak, sudah sangat bagus sekali Bu Z. Kemudian untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot tadi juga sudah nampak, sudah bagus sekali. Bu Z mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menggali agar Koci tadi bisa menyelesaikan sendiri, menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Kemudian untuk kompetensi yang lebih spesifik tadi yang akan Bu Z kembangkan dalam coaching tadi adalah presence, kehadiran penuh. Tadi yang seperti sudah saya sampaikan, sudah nampak sekali Ibu ya. Bu Z berusaha untuk bisa lebih fokus di situ, bersifat terbuka, sabar juga, ingin tahu lebih banyak ya tentang ini, tidak merasa kaku, mengalir dengan baik. Jadi menurut saya feel-nya ini dapat banget antara Bu Z dan juga Bu Rumiasih. Kemudian improvisasi percakapannya juga baik, mimik wajahnya juga luas. Kemudian apalagi tadi mampu mengembalikan fokus yang hilang ya dengan melakukan teknik stop, itu luar biasa sekali. Terima kasih itu Bu Zainab sudah melakukan perannya coach dengan sangat baik. Kemudian Bu Zainab ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Zainab tentang kompetensi selanjutnya, Bu, yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses percakapan coaching ini apa, Bu? Nah, ya. Baik, Bu Dia. Jadi sebetulnya dalam praktek coaching tadi kan memang sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, namun lebih memfokuskan pada kompetensi presence ya atau kehadiran penuh. Untuk pada praktek selanjutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini justru saya ingin lebih mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya pikir dengan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, artinya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach ini tentu akan lebih banyak menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach sehingga memungkinkan lebih banyak solusi juga dalam penyelesaian masalahnya. Jadi makanya yang ingin lebih saya kembangkan lagi berikutnya ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Dia. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaan berbobot ini sangat penting sekali ya Bu, terutama dalam coaching agar mampu menggali segala kompetensi dan kekuatan coach untuk menggali potensinya dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Iya, benar sekali Bu Dia. Ya. Baiklah Ibu Zainab, saya ucapkan selamat, luar biasa sekali untuk coachingnya hari ini. Kesimpulan dari pengamatan saya secara umum sudah sangat baik dan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi sudah nampak dengan baik dalam proses antara coach dan coachee. Dan demikian Zainab hasil pengamatan dari saya, dan semoga kita senantiasa menjadi guru yang didambakan oleh murid-murid kita ya Ibu. Sukses selalu untuk Zainab. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru? Hebat semuanya. Baik, Bu. Sehat. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk proses percakapan coaching untuk kasus yang ketiga, nggih. Bapak Ibu, di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Rumiasih. Kemudian yang berperan sebagai coachee di sini adalah Bapak Ferry dan saya sendiri, Ibu Diah Rahmawati sebagai observer 2 atau pengamat 2, dan observer pertama, pengamat pertama adalah Ibu Zainab. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya waktu saya serahkan kepada pengamat 1 atau observer 1 yaitu Ibu Siti Zainab. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Dia atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, Assalamualaikum Bu Rum. Waalaikumsalam Bu Zainab.
Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam kondisi sehat untuk bisa melakukan praktek coaching. Tentunya ini terkait praktek coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Ferry ini ya Bu. Iya. Namun sebelum Bu Rumiasih melakukan praktek coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rum selaku coach. Yang pertama ini terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan selama Bu Rum dan Pak Ferry melakukan praktek coaching. Jadi selama Bu Rum dan Pak Ferry melakukan praktek coaching, saya, Bu Siti Zainab ini akan menjadi observer yang akan mengamati sekaligus mencatat hal-hal apa yang terlihat dan terdengar selama praktek coaching yang Ibu lakukan tadi. Kemudian di situ juga nanti saya akan mencatat kompetensi coaching apa yang akan tampak di situ, termasuk juga salah satu kompetensi inti apa yang lebih ditonjolkan, apakah nanti itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, maupun memaksimalkan potensi. Jadi itu beberapa hal yang akan saya nilai dalam rubrik penilaian nanti. Dan selain itu nanti setelah proses coaching yang Ibu lakukan juga ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai hasil dari observasi saya. Namun sebelum kita berlanjut pada proses coaching yang akan Ibu laksanakan, ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Rum. Yang pertama ini, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini tentu saja 3 kompetensi nggih Bu, yang terdiri dari present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga dapat menggali pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ketiga kompetensi coaching yang seharusnya bisa dilaksanakan itu nanti akan Ibu terapkan ya dalam proses coaching nanti. Ya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, ini kira-kira kompetensi yang mana ini Bu yang akan lebih ditonjolkan, yang akan lebih jenengan ingin saya observasi? Kompetensi yang ketiga Ibu, dalam menggali pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya. Kompetensi dalam menggali atau mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau seperti itu, berarti kira-kira indikator ketercapaiannya apa ini Bu? Ketika jenengan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin bisa Bu Rum sebutkan indikator ketercapaiannya? Oke. Indikator ketercapaian dari tadi ya, kompetensi yang ketiga, menggali pertanyaan berbobot ini, nanti saya itu berharap dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menggali, memunculkan ide-ide gagasan ya dari coach, sehingga coach nanti dapat mengeksplor ya dari pertanyaan saya ya, dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya nanti. Mungkin ada yang lain lagi Bu, atau hanya itu saja sudah mewakili semuanya ini? Ya, saya berharap nanti dengan pertanyaan yang saya sampaikan, coach dapat menemukan solusi terbaiknya, mengeksplor apa yang terjadi dengan kelasnya, permasalahannya tadi Bu. Nah, baik Bu Rum, sudah jelas jadi ini ya, indikator ketercapaian yang ingin Bu Rum capai dalam mengembangkan kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu, ini nanti monggo silakan Bu Rum dan Pak Ferry bisa segera melakukan praktek coaching, sementara saya sebagai observer tentunya akan melihat sekaligus mencatat hal-hal yang tampak dalam praktek coaching tersebut. Kira-kira nanti sudah muncul atau belum dari indikator ketercapaian yang tadi sudah Bu Rum sampaikan. Monggo Bu Rum, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry. Wah, Pak Ferry, apa kabarnya ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Burung sendiri bagaimana? Sehat juga, alhamdulillah. Ada apa ini Pak Ferry kemarin kok telepon saya, ngajak ketemuan hari ini. Sepertinya kok ada hal penting yang segera ingin disampaikan. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Begini Bu, saya mau cerita nih tentang permasalahan yang sedang dialami di kelas saya Bu. Apakah burung bisa membantu saya? Oh, gitu ya. Tentunya bisa Pak, pasti saya akan bantu Pak Ferry dengan senang hati. Kira-kira apa ini yang mau disampaikan? Begini burung, saya sedang punya masalah di kelas saya Bu. Tadi pagi ibunya Amira menemui saya di sekolah. Beliau menuturkan bahwa anaknya si Amira sering dibully oleh temannya yang bernama Roy dan Satria. Beliau menuturkan bahwa mereka memiliki grup WhatsApp anak-anak satu kelas, Bu. Di dalam grup, Roy dan Satria itu selalu mengejek Amira. Bahkan ada kata-kata hewannya, Bu. Tadi screenshot grupnya, grup mereka itu sudah dikirim ke saya, Bu. Kasus bullying ini ya Pak ya, cukup mengkhawatirkan ya jika tidak segera diatasi. Jadi ini menurut Pak Ferry, apa yang Bapak harapkan ya dari obrolan kita hari ini Pak? Kira-kira apa yang ingin Pak Ferry harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Saya takut sekali salah langkah dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga mereka itu semua anak-anak murid saya Bu. Betul sekali. Menurut Pak Ferry nih ya, murid yang bernama Roy dan Satria tadi itu ya Pak, seperti apakah ya kepribadiannya dalam keseharian baik di kelas maupun di sekolah Bapak? Itulah Bu, saya juga kaget dengan kelakuan mereka di dunia maya. Saya lihat mereka semua di kelas sama-sama sekali. Roy dan Satria itu termasuk anak-anak yang cukup pendiam Bu ketika di sekolah. Bahkan Roy itu ketika hasil pekerjaannya dinilai, tak pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada saya. Tapi ternyata di dunia maya seperti itu Bu. Saya kaget sekali. Wah, Pak Ferry sampai kaget nggih. Yang sabar nggih Pak Ferry. Atur nafas dulu Pak, rileks dulu. Kaget tadi ya dengan perilaku Roy dan Satria yang sepertinya berlawanan. Menurut Pak Ferry ini, kira-kira hal apa saja yang membuat mereka, Roy dan Satria tadi nih, berbuat seperti itu? Kira-kira apa yang memotivasi murid Bapak tadi melakukan tindakan bullying terhadap murid yang bernama Amira nggih? Kira-kira kenapa nggih Pak? Saya masih meraba-raba ini Bu. Mungkin saja ada masalah antara mereka bertiga. Ya jujur saja sih, saya juga baru tahu ini Bu. Jadi saya masih blank apa yang sedang terjadi di antara mereka. Aduh, bahaya sekali ini Bu ya. Bullying sudah terjadi di kelas saya. Betul, parah sekali ini Pak. Betul sekali, bullying itu sangat berbahaya. Bullying itu perilaku yang agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut baik secara fisik maupun psikisnya. Untuk itu kita sebagai guru ini Pak nggih harus segera melakukan pencegahan bullying sedini mungkin, terutama tadi nggih yang terjadi di kelas Bapak. Oke, betul sekali itu Bu. Apa yang dilakukan oleh Roy dan Satria menurut saya tadi itu sudah menyakiti psikis Amira dengan kata-kata yang tidak pantas Bu. Sehingga Amira akhir-akhir ini tuh merasa kurang semangat ketika berangkat sekolah. Saya sangat menyesal bila terjadi Bu ini Bu. Padahal sejak awal tahun pelajaran saya sudah mewanti-wanti pada mereka semua untuk tidak melakukan bullying. Siapa yang melakukan bullying akan saya berikan hukuman yang keras. Tetapi nyatanya apa malah benar-benar terjadi ini. Wah, begitu ya Pak. Bapak sudah mewanti-wanti sejak awal tahun pelajaran, sudah mengatakan kepada semua muridnya nggih, untuk tidak melakukan bullying.
dan siapa saja yang melakukan bullying akan Pak Ferry beri hukuman keras. Iya. Menurut Pak Ferry nih nggih, jujur nggih, apakah mengancam murid dengan memberikan hukuman seperti itu tadi kira-kira efektif apa tidak? Dapat menghentikan bullying tadi gitu loh. Ternyata sangat-sangat tidak efektif ya Bu. Padahal saya sudah mengeluarkan seluruh ancaman saya loh. Ternyata hanya mempan di sekolah saja. Di sekolah mereka seolah-olah sudah sangat baik sekali. Tapi di luar sana mereka sangat tidak mengindahkan sama sekali perkataan saya. Ya, yang sabar dulu ya Pak. Jangan putus asa dulu. Semua pasti ada hikmahnya. Kemarin itu kebetulan saya membaca dari internet tentang bullying juga. Kalau nggak salah itu ada 6 kategori bullying Pak. Yang pertama itu kontak fisik secara langsung. Contohnya memukul, mendorong, menggigit, memeras seperti itu ya. Kemudian yang kedua kalau nggak salah bullying verbal, contohnya mengancam, mempermalukan, mengejek seperti itu. Kemudian yang ketiga perilaku nonverbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan. Kemudian yang kelima, cyberbullying, tindakan menyakiti dengan sarana media elektronik seperti murid Bapak tadi kayaknya. Kemudian yang keenam, bullying tentang pelecehan seksual. Nah, kira-kira nih, bullying yang terjadi di kelas Bapak tadi termasuk bullying yang mana? Wah, ternyata bullying juga ada pembagiannya ya Bu ya. Oke. Berarti apa yang di kelas saya adalah cyberbullying. Betul. Karena terjadinya di dunia maya, yaitu di WhatsApp. Ya, betul sekali Pak Ferry. Baiklah, sekarang Bapak sudah tahu akar permasalahannya yaitu tentang cyberbullying. Kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin? Oke, insya Allah saya akan memarahi mereka berdua. Itu pasti itu. Memarahi dulu itu. Karena telah berbuat bullying dan melanggar apa yang sudah saya wanti-wanti dari dulu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Ya mungkin boleh. Dengan marah-marah, dengan saya marahi anak-anak itu jerah mungkin. Kemungkinan seperti itu. Begitu ya, Pak. Lalu, kira-kira nih, dengan memarahi anak-anak tadi, Bapak yakin bullying ini tidak akan terjadi lagi di kelas Bapak nanti? Astagfirullahaladzim. Iya juga ya, Bu ya. Saya kok hanya berpikir jalan pintas saja, karena pikiran saya sudah kemana-mana ini. Sudah bingung, masa bullyingnya di kelas saya ini. Semarah apapun yang saya waktu itu, tapi nyatanya kejadian bullying ini tetap saja terjadi, Bu. Saya harus merubah metode saya ini. Iya, Pak. Saya pikir juga seperti itu. Dengan hukuman dan juga amarah belum tentu bisa menghentikan bullying, ya. Bapak harus bersabar, ya, menghindari penggunaan hukuman, ya. Kira-kira nih, lalu Pak Ferry ada cara atau metode lain selain memarahi murid-murid tadi, Pak? Saya akan memanggil satu persatu itu harusnya para siswa yang terlibat, Bu. Saya akan tanyakan permasalahan satu persatu dengan mereka dari hati ke hati tentunya. Mungkin lebih mengena ya, Bu ya, daripada saya marah-marah setiap hari. Nanti kemudian saya simpulkan dalam mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami sekarang. Kayak sepertinya itu lebih bagus, Pak. Itu sama saja dengan melakukan restitusi pada murid dalam menyelesaikan permasalahan. Apa itu restitusi, Bu? Restitusi ini proses, Pak, untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga nantinya mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dalam karakter yang lebih kuat, lebih baik. Seperti itu, Pak Ferry. Oh iya benar, Bu, itu, Bu. Saya juga akan menguatkan karakternya agar dia bisa membuang karakter negatifnya dan saya coba menguatkan karakter positifnya dari mereka.
Baiklah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang menjadi rencana Bapak ke depannya untuk memperbaiki permasalahan bullying di kelas Bapak tadi? Saya akan menjadikan hal ini itu sebagai pelajaran bagi teman-teman yang lainnya juga, Bu. Agar tidak melakukan hal yang sama. Saya akan mengangkat permasalahan ini di kelas, namun saya tidak akan membawa nama anak-anak yang terlibat. Dan mungkin nanti saya akan membuat kesepakatan kelas bersama, Bu, sama anak-anak tentunya. Iya, bagus. Langkah yang diambil Pak Ferry menurut saya sudah bagus sekali. Saya setuju dengan semoga Pak Ferry nanti berhasil ya. Semua langkah tadi yang Bapak Ferry lakukan dapat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru yang lainnya sehingga bullying ini segera diatasi dulu mungkin. Alhamdulillah, Bu, saya sekarang merasa lega karena saya masih bingung mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, takut salah langkah, Bu. Oleh karena itu saya berkonsultasi dengan Ibu sekarang. Alhamdulillah, syukur juga ya Bapak Ferry sudah lega. Lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk dapat menjalankan rencana tadi secara berkelanjutan? Dan siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk mensukseskan komitmen Bapak ini? Oke, Bu, saya akan berkomitmen menghilangkan bullying dari kelas saya. Saya akan merancang dan membuat desain program pencegahan yang bersihkan pesan stop atau anti bullying, karena kejadian ini juga terjadi di sosmed yang waktunya juga di rumah. Maka saya juga akan membangun komunikasi efektif dengan wali murid untuk ikut mengawasi penggunaan sosial media di rumahnya. Saya juga akan berusaha menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga kondusif, serta menciptakan kasih sayang antar sesama teman sehingga mereka akan segera segan melakukan bullying ke temannya. Wah, luar biasa. Itu ide yang bagus sekali Pak Ferry. Saya sangat setuju. Saya berharap rencana mulia Bapak tadi segera dapat ditindaklanjuti ya. Nanti kalau butuh bantuan saya siap membantu lagi. Iya, Bu, makasih banyak ya. Iya Pak, setelah Bapak bercerita dan alhamdulillah sudah ada titik temu atau solusi permasalahannya, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Sudah lebih baik? Alhamdulillah, saya merasa beban pikiran saya sangat lega, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya, atas waktu dan solusinya yang sudah saya dapatkan untuk masalah yang sedang saya alami ini. Iya, sama-sama Pak Ferry. Saya juga senang, turut lega dapat membantu Pak Ferry menemukan solusi atas permasalahan bullying tadi. Saya berharap rencana yang sudah Bapak susun dapat segera dilaksanakan, bullying berhenti, ya, dapat diatasi. Kemudian beri saya kabar jika pelaksanaan sudah berhasil, ya Pak. Oke, kalau butuh bantuan. Siap. Pasti saya kabarkan, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya, atas waktu dan bantuannya untuk pemecahan masalah saya. Ya, sama-sama Pak Ferry. Saya pergi pulang dulu, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ini praktek coachingnya sudah selesai dilakukan oleh guru dan Pak Ferry. Luar biasa sekali ini tadi praktek coachingnya ya. Bagaimana seorang coaching mampu menerima, mengadaptasi, memberikan solusi, membantu memberikan solusi kepada coaching. Nah, baik guru, ini kita lanjutkan pembicaraan kita. Jadi selama praktek coaching tadi, saya sudah mengamati, saya sudah mencatat beberapa hal yang tampak dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu Ibu jawab. Ya. Yang pertama, dari indikator tercapainya
dari indikator ketercapaian di awal tadi yang saya tanyakan, yang ingin dikembangkan untuk saya observasi, itu tadi sudah bisa dilakukan di praktek coaching yang Ibu lakukan atau belum? Kemudian jika sudah, itu mungkin bisa Burum jelaskan kira-kira pada bagian apa indikator ketercapaian tersebut tampak jelas. Begitu Burum, monggo silakan. Ya, Bu Zainab. Saya tadi sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Ferry sebagai coach. Saya sudah mencoba menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, eksploratif, agar coach Pak Ferry tadi dapat menemukan titik temu atau solusi atas permasalahannya. Kemudian pertanyaan tadi dapat membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan tersebut. Kemudian dapat menemukan langkah strategi yang ingin dilakukan untuk menjadi solusi atas permasalahannya. Ya, baik Burum, bagus sekali. Tadi memang sudah nampak sekali ya hal tersebut sudah dilakukan ketika dalam melakukan praktek coaching. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap praktek coaching yang sudah Ibu lakukan ini, terutama terkait dengan bagiannya coach ya ini Burum Yasih. Jadi dari hasil observasi yang sudah saya lakukan terkait praktek coaching yang dilakukan oleh Burum Yasih dan Pak Ferry mengenai kasus bullying di kelas ini tadi ya. Nah, jadi yang pertama ada beberapa hal ini. Yang pertama sejak awal ini tadi sudah menunjukkan keterlaksanaannya prinsip coaching, yaitu terutama kemitraan, di mana coach, yakni Burum, sudah menerima kehadiran coach yang datang dengan membawa masalahnya, dengan membawa problematikanya, kemudian sudah seolah-olah memang sudah berusaha hadir sebagai rekan, sebagai mitra, bukan lagi sebagai orang yang lebih pintar, orang yang lebih berpengalaman, ataupun orang yang istilahnya yang bisa dimintai jalan keluar, tapi benar-benar coach sudah memosisikan diri sebagai mitra bagi coach. Itu sudah tampak sekali dari awal percakapan coaching tadi ya. Jadi proses dari awal sampai selama proses coaching ini sudah tampak suasana yang hangat. Jadi proses coachingnya sudah tampak hangat. Kemudian yang berikutnya dalam praktek coaching tadi juga sudah menerapkan alur tirta ya. Alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana atau aksi dan tanggung jawab, di mana dari awal coach sudah menanyakan tujuan kedatangan coach menemuinya. Tadi sudah tampak sekali dari percakapan yang Ibu lakukan. Kemudian juga coach sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh coach, yaitu Pak Ferry. Banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk menggali melalui proses identifikasi tersebut, untuk menggali sumber-sumber masalah, apa yang menjadi penyebab masalah yang dialami, sampai juga pada kira-kira solusi apa yang mungkin bisa dicapai. Nah, ini tadi memang sudah sesuai dengan rencana awal percakapan kita ya, bahwa Burum mengemukakan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pada tahap rencana atau aksi, sama juga ini coach sudah menanyakan rencana atau aksi apa yang akan dilakukan oleh coach. Tentunya ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali, sifatnya menggali ya dari pihak coach, bukan dari coach yang memang sengaja memberikan solusi secara langsung begitu. Baik sekali ini. Kemudian juga yang terakhir pada tahap tanggung jawab, tadi juga coach sudah menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah,
Selain itu, coach juga sudah melakukan 3 kompetensi coaching. Sebenarnya tadi ketiga-tiganya sudah dilakukan ini Burum. Baik sekali ini karena ketiganya sudah dilakukan, baik itu presence, Burum sudah fokus, sudah hadir secara penuh untuk mendengarkan coach yaitu Pak Ferry, kemudian melakukan kegiatan mendengarkan aktif ya. Kemudian juga yang tidak terlupakan ini yang paling nampak sekali adalah Burum selaku coach sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi sehingga memunculkan solusi dari coach, maaf. Baik, Burum, untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang baru saja Burum lakukan tadi? Iya, Bu. Kompetensi lain yang kira-kira ingin saya kembangkan setelah proses coaching ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif, di mana saya nanti agar mampu fokus pada yang diucapkan oleh coach, memahami makna di balik ucapannya, serta secara penuh dapat membantu coach berkomunikasi dalam konteks pemahaman pembicaraannya, serta mendukung ekspresi diri dari coach agar memperoleh solusi atas permasalahannya. Baik sekali ini Burum. Jadi tadi yang sudah ditonjolkan kan memang pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian tadi Burum sampaikan jika pada kesempatan yang lain ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Memang penting sekali ini Bu, sebagai coach kita memang sangat penting untuk bisa melakukan kompetensi mendengarkan aktif. Terlebih lagi memang jika kita bisa melaksanakan ketiga kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan Burum. Secara keseluruhan observasi yang saya lakukan terkait praktek coaching yang telah dilakukan oleh Burum dan Pak Ferry ini sangat baik sekali. Saya mengapresiasi lagi terhadap praktek coaching yang sudah Ibu lakukan dan semoga ke depan bisa melakukan praktek coaching lainnya dengan lebih baik lagi. Demikian Burum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada praktek coaching yang keempat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan posisi masing-masing peran dalam praktek coaching yang keempat ini. Yang pertama, coach ini diperankan oleh Bapak Ferry Arianto, kemudian coachee oleh Ibu Diah Rahmawati, observer 1 akan dilakukan oleh Ibu Rumiasih, dan saya sendiri sebagai observer kedua adalah Siti Zainab. Nah, untuk selanjutnya bisa melakukan praktek coaching, namun akan diawali dengan percakapan antara observer dengan coach. Kepada Ibu Rumiasih selaku observer 1, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Zainab. Assalamualaikum Pak Ferry dan Bu Diah, sehat semua? Yeah. Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak Ferry, pada kesempatan coaching yang keempat ini, Bapak akan menjadi coach bagi Bu Diah. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktik coaching Bapak, ya. Yaitu yang pertama nanti tercapainya alur tirta pada proses coaching yang dilakukan. Kemudian yang kedua adanya kompetensi coach, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menggali pertanyaan yang berbobot. Jelas ya Pak Ferry? Oke.
Ferry, sebelum kita mulai coaching nih ya, Ya. saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dulu dengan Pak Ferry. Yang pertama, kompetensi coaching apa saja yang ingin Bapak kembangkan dalam praktek coaching hari ini? 3 kompetensi dari coaching saya adalah kesadaran diri yang pertama, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Begitu nggih. Kemudian selanjutnya kompetensi mana nih yang secara spesifik nanti ingin diobservasi dari ketiga kompetensi tadi, Pak Ferry? Kira-kira nanti yang saya mau lakukan yaitu mendengarkan aktif. Kompetensi dalam mendengarkan aktif, Kemudian kira-kira nih, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan tadi, Kira-kira indikatornya apa yang ingin dicapai? Indikator dari ketercapaian potensi saya nanti adalah saya akan berusaha menyimak apa-apa saja dari permasalahan dari coach saya nanti, itu dengan menyadari pemikiran dari coach dan berusaha tidak memberikan label tentang masalah dari coach saya. Itu dengan cara lalu mengkonfirmasi dengan sangat berhati-hati, Bu, dengan memahami makna dari permasalahan yang dihadapi coach. Oke, luar biasa Pak Ferry, sepertinya sudah sangat siap sekali ya menjadi coach. Baiklah, sekarang segera kita mulai saja coaching kasus yang keempat. Silahkan Pak Ferry sebagai coach, Bu Diah sebagai coachee. Pak Ferry, gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu Diah. Bu Diah sendiri bagaimana nih? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak Ferry, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin sharing mengenai masalah saya di kelas nih Pak. Oh iya Bu, silakan Bu Diah. Apa yang mau diceritakan ini? Ada apa dengan kelasnya? Jadi begini Pak Ferry, di kelas saya itu ada salah satu murid yang setiap pagi berangkat ke sekolah selalu diantar ibunya. Kemudian ketika akan ditinggal ibunya pulang, dia menangis. Anak tersebut maunya selalu ditunggu ibunya terus, Pak. Jadi ibunya ya selalu mendampingi anaknya di dalam kelas. Sedangkan saya sebagai wali kelasnya tentunya merasa tidak nyaman dan terganggu ketika mengajar ada orang tua murid yang ikut serta di dalam kelas. Jadi harapan saya agar murid saya itu menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada ibunya terus, seperti itu Pak. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, Bu ya, kira-kira nih, apa yang Ibu Diah harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik, Bapak. Saya di sini mengharapkan sebuah solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Jadi tadi tentang bagaimana agar murid saya tidak menangis lagi apabila ditinggal ibunya pulang, agar lebih mandiri dan mau ditinggal ibunya seperti teman-temannya yang lain, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Bu Diah mengharapkan muridnya tadi itu lebih mandiri dan tidak nangis ya ketika ditinggal pulang ibunya. Kemudian menurut Bu Diah nih, yang dikatakan anak mandiri itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya ini ya Pak ya, kalau mandiri seusia murid saya tadi ya, anak itu tidak tergantung ya Pak, tidak bergantung pada orang lain dalam hal sekecil apapun dan harus berusaha melakukannya sendiri Pak. Begitu ya Bu ya. Kira-kira indikator murid Ibu tadi bisa dikatakan mandiri itu seperti apa Bu? Kalau kasus murid saya tadi ya setidaknya harus berani Pak dan mandiri berangkat ke sekolah sendiri. Ya minimal tidak menangis lah Pak ketika ditinggal oleh ibunya pulang. Jadi indikator utamanya itu berarti anak tidak menangis dan berani datang ke sekolah meskipun
ditinggal pulang ibunya ya Bu ya. Nah, kira-kira apa ya Bu ya yang menyebabkan murid itu tadi itu menangis ketika ditinggal orang tuanya? Apa ya Pak? Sepertinya murid saya tadi memang kurang nyaman mungkin ya Pak, dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya. Dia itu masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Jadi dia mungkin juga masih takut mungkin ya Pak dengan saya sebagai gurunya. Baik-baik Bu, baik. Jadi alasannya karena murid ibu itu belum mampu beradaptasi dengan lingkungan juga ya. Dan juga belum bisa akrab dengan teman-temannya ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian, apa yang selama ini sudah Ibu lakukan agar murid Ibu itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa nyaman, akrab dengan teman-temannya? Selama ini yang saya lakukan ya baru sekedar pendekatan saja, Pak. Saya ajak siswa saya ngobrol dan saya ajak untuk ketika di antar orang tuanya tidak mau masuk itu saya ajak saya dekati, saya ajak masuk ke dalam kelas untuk bergabung dengan teman-temannya, untuk belajar bersama dan menyuruh ibunya untuk meninggalkan anaknya saja. Seperti itu sementara yang saya lakukan, Pak. Dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu? Dan kemudian apa kira-kira solusi yang Ibu lakukan? Untuk hambatannya ya tadi Pak, siswa saya ya tetap masih takut dan tidak mau masuk ke kelas tanpa ibunya. Kemudian ya solusinya terpaksa saya ya menyuruh ibunya untuk tetap menunggui tetapi posisinya ada di luar kelas Pak, tidak di dalam kelas. Seperti itu yang saya lakukan Pak. Oke Bu, oke. Kalau selama ini Ibu sudah melakukan pendekatan dan kemudian belum berhasil, apakah Ibu punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan ya Pak tentunya. Wah. Itu ide yang sangat bagus Bu. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa sih Bu yang Ibu ciptakan? Sepertinya saya akan menyeting kelas saya Pak semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beragam agar pembelajaran itu lebih menyenangkan, serta memajang hasil karya siswa agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut Pak, sehingga mereka akan merasa betah berada di dalam kelas. Seperti itu Pak. Itu sepertinya menarik sekali itu Bu. Menarik sekali yang Ibu Diang itu mau lakukan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya ini untuk murid agar lebih akrab dengan jenengan dan teman-temannya, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan? Kalau untuk mengakrabkan murid, ini kelihatannya saya akan mencoba dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan iklim dan budaya positif di kelas mungkin Pak. Oh, baik Bu, baik. Kemudian langkah apa saja nih yang Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, iklim dan budaya positif tadi Bu? Insya Allah saya akan membuat papan emoji Pak dan melakukan restitusi pada murid saya dan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran saya Pak. Insya Allah akan seperti itu. Iya, baik Bu, baik. Saya kira ini sangat menantang sekali, yaitu dengan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya Pak Ferry, betul sekali. Baik. Kemudian nih, kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini? Insya Allah mulai besok Bapak, semoga 1-2 minggu ini bisa terlihat hasilnya dan membawa perubahan yang baik untuk murid saya tadi. Baik Bu ya.
Selanjutnya, apa komitmen dari Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Kalau tentang komitmen ini, yang pertama saya akan melakukan rencana tadi ya Pak, yang sudah saya rencanakan dengan membuat pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, dengan cara menyeting kelas semenarik mungkin, kemudian memberikan hiasan-hiasan yang menarik, menyediakan permainan edukatif yang beragam, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta memajang hasil karya siswa. Kemudian untuk menciptakan keakraban dengan teman-teman, tentunya saya akan mengimplementasikan tadi pembelajaran sosial dan emosional serta iklim dan budaya positif dengan membuat papan emoji dan melakukan restitusi, Pak. Seperti itu. Baiklah, super sekali ya Bu. Ini komitmennya. Menurut Ibu siapa yang bisa membantu dan melakukan rencana Ibu tersebut? Tentunya yang bisa membantu saya ya rekan guru saya Pak, rekan sejawat guru saya yang juga mengajar di kelas saya, misalnya guru PJOK, PAI, atau bahasa Inggris. Dan tentunya orang tua murid ini juga saya akan libatkan Pak. Jadi saya beritahu rencana saya tadi seperti apa, kemudian untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, saya juga akan melibatkan murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Bu, berkolaborasi dengan rekan guru dan wali murid juga akan lebih menguatkan ya tentunya ya. Saya sangat mendukung ini, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Dia. Terima kasih ya Pak Ferry atas waktunya untuk sharing ini, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan membantu menemukan solusi yang terbaik untuk saya. Terima kasih Pak Ferry. Oke, sama-sama Bu Dia. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin, iya Pak. Terima kasih ya Pak Ferry. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah selesai ya. Pak Ferry, Bu Dia tadi sudah melakukan praktik coaching yang luar biasa. Saya sangat antusias sekali mendengarnya ya, karena sangat mengena sampai dengan menemukan solusi atas permasalahan Bu Dia tadi. Pak Ferry, tadi saya juga sudah mengamati, mencatat ya, hal-hal yang sudah terlihat, terdengar sesuai dengan alur tirta dan juga kompetensi apa yang Pak Ferry lakukan sebagai coach. Sebelum saya memberikan evaluasi lebih lanjut, ini ada pertanyaan buat Pak Ferry. Menurut Pak Ferry, apa ini yang sudah dilakukan saat melakukan proses coaching tadi yang merupakan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang seperti Bapak Ferry di awal tadi inginkan? Ya, Bu, kalau tadi kompetensi yang spesifik yang akan saya harapkan itu mendengarkan aktif, dan tadi sudah saya lakukan dengan baik, yaitu dengan cara menyadari pemikiran coach dan berusaha selalu mengkonfirmasi dengan sangat berhati-hati tentunya. Sehingga dengan mendengarkan aktif, saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ya kepada si coach untuk bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Dan saya juga sebagai coach itu saya matikan dulu semuanya dari apa-apa WhatsApp dari yang mengganggu saya berusaha mendengarkan apa permasalahan apa yang dialami oleh coach saya. Seperti itu Bu, kira-kira Bu. Bagus sekali Pak Ferry, memang luar biasa nggih. Tadi bisa melakukan kompetensi mendengarkan aktif dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Yang pertama, saya rasa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi yaitu secara keseluruhan antara coach dan coachee sudah terjalin kemitraan yang bagus sehingga percakapan sudah nampak
natural, akrab, nyaman ya, sebagai rekan, mitra yang setara, tidak ada jarak. Kemudian suasananya juga sudah tenang, hangat. Ya. Kemudian saya juga sudah menemukan dan melihat alur tirtanya dengan sangat jelas ya. Pada alur tujuan, Pak Ferry tadi sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan coaching kepada Budiah. Dengan kasus tadi kalau nggak salah ada salah satu murid yang setiap berangkat sekolah itu minta diantar ibunya, kemudian kalau ditinggal itu nangis ya. Kemudian pada alur tujuan, alur identifikasi, Pak Ferry juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada Budiah sebagai coach tadi. Menanyakan apa ide solusi yang dapat dilakukan oleh Budiah atas permasalahannya. Kemudian pada alur rencana aksi, sudah bagus, luar biasa ya, Pak Ferry sudah nampak mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan oleh Budiah. Tadi ya, aksinya segera menyeting kelas ya, semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan, menyediakan permainan edukatif ya, terus memajang hasil karya dan sebagainya. Kalau nggak salah tadi juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan iklim budaya positif di kelas, luar biasa sekali. Kemudian pada alur tanggung jawab, Pak Ferry juga sudah meminta komitmen dari Koci ya, Budiah tadi. Komitmennya untuk melakukan rencana aksinya tadi ya, yang senantiasa ingin membuat pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di kelasnya. Kemudian tiga kompetensi coach pada diri Pak Ferry juga tadi sudah nampak ya. Ada present, kehadiran penuh, Pak Ferry sudah fokus pada kegiatan coaching ya, fokus pada Budiah tadi ya. Kemudian juga sudah menjadi pendengar aktif karena ini merupakan kompetensi yang ingin Pak Ferry kembangkan tadi ya, menggunakan perasaan dan empati Pak Ferry ya, memahami, menyadari ya, permasalahan apa yang Budiah alami. Kemudian yang ketiga juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada Koci, menanyakan ide solusi yang akan dilakukan Koci tadi. Kemudian nih Pak Ferry yang terakhir ya, ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan praktik coaching kali ini? Oke, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching berikutnya adalah membuat pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Membuat pertanyaan berbobot. Kenapa seperti itu? Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu kita sebagai coach bisa membantu si coach untuk berusaha memikirkan solusi dari permasalahan tersebut. Ini seperti itu, Bu. Baiklah, Pak Ferry ingin mengembangkan kompetensi selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, Pak Ferry sudah melakukan praktik coaching hari ini dengan sangat baik bersama Budiah. Setelah ini Pak Ferry nanti bisa langsung melakukan refleksi ya, tentang praktik coaching yang dilakukan, kemudian bisa merencanakan praktik coaching selanjutnya tadi dengan kompetensi yang dipilih, bisa dengan murid ataupun dengan Bapak Ibu di sekolahnya. Luar biasa sekali Pak Ferry, Budiah ya. Semoga praktik coaching hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam semangat guru hebat. Ya. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bu Juara, ini tadi kegiatan coaching kita yang terdiri dari coach, dan pengamat. Semoga kegiatan kita hari ini dapat diberikan hasil yang terbaik dari Bu Juara sebagai penilai. Terima kasih Bu Juara atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Saya Pak Fadi Arianto bersama rekan-rekan ada Bu Rumiase
Yeah. Siti Zainab dan Bu Diah Rahmawati minta agar Bu Juara memberikan nilai kami yang terbaik untuk kerja kami ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.